Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam untuk Ibu Bapa, Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita bersama akan masuk dalam ibadah keluarga hari Rabu 24 Juni 2020. Mari bersaat teduh. Belas kasihan tak berdiam diri saat melihat sesama dalam kesusahan. Belas kasihan berarti mau terlibat dalam penderitaan sesama karena tak kuasa meninggalkannya. Belas kasihan timbul dari hati yang terarah kepada Allah dan sesama kita. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64, bait 1 dan baitnya yang kedua.
Umat Tuhan, mari berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh kuasa-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Rut pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15. Kitab Rut pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15. Yang menyatakan, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selama masih ada waktu luang, kita biasanya selalu berleha-leha atau bersantai untuk menunda pekerjaan kita. Sehingga seringkali jika telah tiba deadline atau batas waktu yang ditentukan, barulah kita mulai mengerjakannya. Bahkan ketika kita mengerjakannya, kita sampai lupa makan dan istirahat. Sehingga tanpa kita sadari, hal ini mengganggu kesehatan diri kita sendiri. Apalagi saudara,
saat ini sudah zaman teknologi canggih. Kita dapat ikut menyaksikan satu kegiatan di kota lain dari rumah kita sendiri. Sehingga fasilitas ini kemudian membuat kita ingin mengetahui lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi dari kegiatan-kegiatan yang trending saat ini. Akhirnya kita lupa tugas kita. Kita lupa makan. Kita lupa istirahat. Lalu kalau sudah sakit, jawaban yang kita berikan adalah karena kerjaan kita terlalu banyak. Padahal sebenarnya kita sedang kepoin hal-hal trendy. Sehingga akhirnya tugas yang dikerjakan tidak maksimal, tetapi dikerjakan dengan terburu-buru dan menyebabkan kondisi kesehatan kita menjadi tidak fit. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, judul perenungan kita hari ini adalah jangan nanti, lakukan sekarang. Artinya segera dan tidak bisa ditunda-tunda. Apa yang harus atau segera dilakukan dan tidak bisa ditunda-tunda pelaksanaannya, yaitu mengerjakan masa depan kita. Masa depan itu adalah sesuatu yang akan terjadi nanti, bukan sekarang. Tetapi harus dipersiapkan dari sekarang. Jika tidak kita persiapkan dari sekarang, kita bermalas-malasan, kita menunda-nunda, berleha-leha, maka kita akan sampai pada masa depan itu tetapi tidak sejahtera. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bagaimana pergumulan Naomi dan Ruth. Mereka berdua adalah dua orang janda yang tidak memiliki apa-apa dalam hidup mereka. Perhatikan kitab Rut pasal 1 ayat 21a mengatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ayat ini mau menerangkan kepada kita bahwa Naomi dan Ruth tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan mereka, kecuali warisan tanah pusaka milik suaminya Elimelek di negeri mereka sendiri. Namun itu pun harus dijual terlebih dahulu kepada penebus. Baru mereka bisa memiliki uang untuk membiayai kehidupan mereka menuju masa depan. Penebus adalah salah seorang dari saudara dekat mereka, atau dari sanak saudara terdekat. Jika dia tidak mau, jika penebus itu tidak mau, yang terdekat itu tidak mau menebus, maka akan ada penebus berikutnya, saudara lainnya yang terdekat juga. Sebab bagi orang Israel, tanah pusaka tidak boleh diberikan atau dijual kepada orang luar. Jadi sebelum ada penebus yang membeli, maka Naomi dan Ruth akan terus hidup dalam kemiskinan. Dan itu berarti masa depan mereka akan suram. Perhatikan orang yang hidup dalam Tuhan. Dia tidak berleha-leha saja. Dia tidak hanya mengharapkan berkat itu seperti durian yang jatuh saja, tetapi ia berusaha di dalam imannya kepada Tuhan. Artinya dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Naomi dan Ruth. Perhatikan di sini bagaimana Naomi menasehati Ruth ketika akan pergi ke pengerikan milik Boas. Dan apa yang harus dilakukan atau dibuat di sana oleh Ruth. Kita lihat bersama, Ruth tidak datang dan berkelakuan sebagai seorang pelacur.
namun ia lakukan dengan tuntunan terang hikmat Tuhan. Artinya sewajar dan sepatutnya yang harus ia lakukan itu yang ia lakukan. Kita juga bisa melihat bahwa Ruth juga tidak menolak atau berdebat atau membantah ide dari sang mertuanya Naomi. Barangkali kalau mungkin kita akan bantah karena mungkin kita malu, segan dan sebagainya. Tapi dalam perikop kita dikatakan dengan patuh dan taat Ruth lakukan perintah Naomi mertuanya dan meyakini, ini hal yang paling penting, bahwa Tuhan pasti menolong mereka berdua sebagai dua orang janda yang sedang merendah hari esok, yang sedang merancangkan masa depan hidup mereka. Sebab mereka berdua tidak akan dapat keluar dari persoalan hidup jika mereka berdua tidak mau memulai untuk melangkah, merancangkan hari esok, mengerjakan hari esok mereka bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan tidak mengindahkan Naomi dan Ruth atas pergumulan hidup mereka dan masa depan mereka? Saudara, kita juga seringkali merasakan dan bahkan kita mengatakan demikian ketika kita sedang berada dalam kesusahan, ketika kita sedang ada dalam pergumulan. Tuhan, mengapa Engkau tidak mendengar doaku? Tuhan, mengapa Engkau lambat untuk menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu bagiku? Dan sebagainya. Namun saudaraku, sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan memberkati hidup kita. Hanya saja pandangan mata kita terarah kepada persoalan-persoalan hidup itu sendiri, sehingga tidak terlihat oleh kita kuasa Allah yang luar biasa itu, pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan peduli kepada Naomi dan Ruth, dua orang janda itu. Hal ini dapat kita lihat bahwa ketika mereka berdua berusaha dengan cara yang patut, maka Ruth mendapat berkat dari Boas. Dalam perikop kita hari ini dikatakan demikian. Ini cara Tuhan menjawab persoalan hidup Naomi dan Ruth. Dan itu berarti Tuhan pun ada dalam kehidupan kita, baik suka maupun di dalam susah kita. Tuhan selalu ada. Saudara, jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang bisa kita kerjakan atau perbuat di saat ini. Jangan menunda atau meratapi kemalangan atau kesusahan itu terlalu dalam. Tetapi mari manfaatkan setiap kesempatan yang ada. Sebab mungkin Tuhan bekerja di balik semua kesukaran itu. Tuhan menghargai sikap setiap jerih lelah anak-anaknya yang tulus bekerja. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan sekarang dalam rangka menuju masa depan. Jangan pandang pergumulan sebagai sebuah hukuman, namun pandanglah pergumulan hidup sebagai cara Tuhan untuk menempah kita menjadi orang yang kuat untuk menerima berkat yang lebih besar nanti dari Tuhan. Mungkin kita sekarang sudah mulai, tapi mungkin juga kita gagal saat ini. Jangan menyerah, saudara. Bangkit dan berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan pasti memberkati orang yang selalu mengandalkannya. Do your part by doing your best in all your work. Jangan biasakan menunda pekerjaan. Dan lihatlah bagaimana luar biasanya Tuhan
memberkati pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas limpah rahmat yang telah Bapa karuniakan kepada kami. Puji dan syukur juga kami panjatkan atas firman yang telah diperdengarkan kepada kami. Sebab firman-Mu telah menguatkan dan menghibur kami dalam pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini. Biarlah kami tetap memiliki semangat dan pengharapan seperti Naomi dan Ruth, sehingga kami tidak mudah putus asa ketika kami harus masih berjalan di jalan kami saat ini. Hikmat dan firman-Mu kiranya menerangi seluruh langkah perjalanan kehidupan kami, sehingga kami dapat tetap berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Karuniakan kepada kami hati seperti Boas, yang selalu bersedia memberkati, mendatangkan berkat bagi sesamanya, agar belas kasihan Kristus Yesus juga menjadi bahagian dalam kehidupan kami, sehingga kami pun juga mengasihi dan peduli terhadap sesama kami. Ya Bapa kami berdoa bagi umat-Mu, Jemaat GPIB Immanuel dari sektor pelayanan 1 hingga 9 dan Pospel Karang Satria. Hamba pintahkan kepadamu ya Tuhan, peliharalah dan lindungilah umat-Mu, sehingga umat-Mu tetap berada dalam kondisi keadaan yang sehat. Tuhan menganugerahkan mereka selalu kekuatan dan ketabahan. Karuniakanlah kepada mereka hikmat-Mu, sehingga umat-Mu Tuhan tetap berjalan dalam jalan-Mu. Limpahkan berkat dan rezeki bagi umat-Mu, sehingga mereka pun berkecukupan dalam hidup mereka. Hamba berdoa bagi kami semua sebagai anggota Majelis Jemaat Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Immanuel Bekasi. Engkau berkenan memilih, memakai kami sebagai hamba-Mu untuk dapat menuntun dan melayani umat-Mu di tempat ini. Karuniakanlah kepada kami ya Bapa di sorga sukacita, kekuatan, semangat, dan kerendahan hati, sehingga kami dapat mewujudkan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Di tengah-tengah masa sukar ini, kami tetap memberikan pengharapan, penghiburan, kekuatan, dan topangan bagi umat-Mu, sehingga tidak ada satu umat pun yang berjalan keluar dari jalan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, berkati semua rencana-rencana giat layan kami ke depan. Kasih dan kemurahan Tuhan memberkati dan menaungi kami semua, sehingga semuanya dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami, kaum muda di Spirit of Imada, dan beberapa rekan pemuda, dan juga Komisi Inforkom yang ambil bagian di dalam pelayanan live streaming ini. Kasih dan kebaikan Tuhan kiranya juga dicurahkan atas hidup dan kehidupan mereka, dalam kehidupan masa muda, dalam pekerjaan, dalam cita-cita dan harapan mereka ke depan. Tuhan memberkati mereka.
Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintah negeri kami. Tuhan memberkati pemimpin kami. Beri hikmat agar mereka dapat menanggulangi wabah bencana ini Tuhan. Dan kami juga ikut serta dengan pemerintah kami untuk memberantas pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dengan memberi diri untuk hidup sesuai dengan arahan protokol kesehatan. Hidup sehat, hidup penuh dengan kedisiplinan dan teratur, serta ramah terhadap lingkungan di sekitar kami. Sehingga kami pun boleh memelihara dan menjaga seluruh lingkungan kami dengan baik. Lalu kami percaya Tuhan bekerja di balik semuanya itu. Limpahkan rahmat berkat rezeki atas usaha dan upaya pemerintah kami. Terima kasih ya Bapa. Akhirnya ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Mari dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian dari kitab Mazmur 79 ayat 13 yang menyatakan, maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Umat Tuhan, mari berdiri. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawa ini menjadi berkat dan karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Teruslah berjalan
dengan berpengharapan Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara.